الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بصيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Doa salat jawabannya kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Mari membaca alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah, membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasa syukur tentunya kita barengi dengan langkah-langkah perbuatan amal soleh kita. Hari ini kita sudah memasuki akhir daripada tahun 1445 Hijriah. Hari ini tanggal 28 Zulhijjah bersama dengan 5 bulan Juli 2024. Artinya sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 1445 ini, akan masuk tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Pertama tentunya rasa syukur kita bisa mengakhiri tahun. Tentu juga di balik syukur itu sekaligus kita bermuhasabah, merenungi diri kita atas apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 1445 Hijriah ini. Ada dua tentunya yang kita perhitungkan. Pertama, perhitungan kebaikan yang dihitung oleh Allah sebagai amal soleh. Yang kedua, perhitungan kesalahan yang dikategorikan sebagai dosa yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Karena apa yang diamanahkan oleh sahabat Rasul Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau hitunglah dirimu sebelum saatnya engkau akan diperhitungkan. Nasihat ini sesungguhnya memberikan suatu petunjuk kepada kita sebelum kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kita evaluasi dulu untuk tentunya perbaikan kita di masa yang akan datang. Karena Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahat bi khati'atihi fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sesungguhnya manusia itu ada dua pilihan. Apabila dia melakukan dosanya, maka dia akan terjebak kepada kesalahannya itu. Dan setiap dosa itu diperhitungkan Allah dan akan mendapatkan suatu ganjaran, suatu balasan. Ya, itu berupa siksa. Siksa ini adalah azab api neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kebajikan atau amal soleh,
Allah pun memberikan suatu ganjaran atau anugerah, yaitu berupa balasan jannah dan surga. Pada surga itu mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari dua indikator ini, maka kita dihadapkan suatu pilihan. Apakah kita ingin ke depannya menambah perbuatan salah atau dosa kita, atau sebaliknya kita akan melakukan evaluasi dengan memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh atau amal kebajikan. Karena itu mengakhiri tahun 1445 yang sebentar lagi kita akan tinggalkan ini, ada 3 perkara atau 3 hal utama yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita bermuhasabah, merenungi diri, mengevaluasi. Ini yang dimaksudkan supaya kita banyak menghisap diri sebelum kita akan diperhitungkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami menghidupkan orang-orang yang mati. Kematian itu akan ada kehidupan berikutnya. Dihidupkan orang-orang yang mati ini, kami catat amal perbuatannya, kami hitung jejak langkah kakinya dalam satu catatan yang besar. Catatan inilah yang diperlihatkan Allah di Lauhil Mahfuz apabila nanti kita dihisab atau dihitung amal. Setiap jejak langkah kaki, tentu jejak langkah kaki ini membawa kita kedua hal, menuju kebaikan atau sebaliknya menuju keburukan, dan semuanya tercatat dalam satu kitab, dalam catatan Allah. Dan ini tidak ada yang terhapus dari catatan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan di perhitungan dunia ini, nanti maka akan menjadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji zarah pun perbuatan-perbuatan baik kita akan tercatat di sisi Allah dalam catatan Allah yang besar. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sebaliknya, sekecil apapun, sebesar biji zarah atau sekecil atom perbuatan buruk kita akan ada catatan di hadapan Allah. Inilah yang kita maksudkan bermuhasabah. Karena kita sendiri yang tahu amal perbuatan kita, selain Allah adalah kita yang tahu. Bisa saja kita menyembunyikan amal ibadah kita, tapi Allah mencatat. Dan sebaliknya kita menyembunyikan keburukan kita, tapi Allah yang maha mengetahui, yang maha mencatatnya. Yang kedua tentunya, setelah kita bermuhasabah, ada langkah-langkah kita supaya untuk bermuqarrabah, bertaqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya dengan cara apa? Memperbanyak bekal ya, sebagaimana diingatkan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, karena kamu manusia sudah dibekali, yaitu dengan akal, dengan pikiran. Akal ini gunakanlah untuk kita bertaqarrub kepada Allah. Apa yang kita miliki hari ini sudahkah menjadi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu sebutan takwa kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan tentunya takwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Tahun-tahun yang akan datang ini, kalau hari ini kita masih banyak meninggalkan sholat, mari kita perbaiki
Kalau kita masih kurang sedekahnya, mari kita tingkatkan sedekahnya. Niatkanlah setiap hari kita ada memberikan sedekah, infak, kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, bermujahadah. Mari bersungguh-sungguh. Khutbah ini hanyalah disampaikan sebagai motivasi kita untuk bersungguh-sungguh menjalankan kepada Allah ini dalam bentuk amal ibadah yang bernilai takwa kepadanya. Terakhir, di akhir khutbah ini kami kutip suatu hadis Rasulullah SAW, hadis kursi, di mana perkataan Allah ini disampaikan oleh Rasulullah, nisyamus dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzun. Orang-orang yang melakukan dosa tapi tidak memperbaikan dengan taubat kepada Allah, dia tumpuk dosa-dosanya. Padahal dosa-dosa itu adalah dosa yang tercatat di hadapan Allah, tidak ada yang terhapus. Wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadris aku bilan amrudan. Orang-orang yang merasa diri telah beramal soleh, telah merasa lebih baik dari yang lain, sehingga dia menyebut kebaikan-kebaikannya, zikrul hasanah, padahal kebaikannya belum tentu diterima Allah. Yang berikutnya, wan nadhara ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Inilah orang-orang yang orientasinya hanya kepentingan dunia saja, sementara yang dilihatnya ke atas itu urusan dunia. Urusan ke bawah dilihatnya ke bawah itu adalah urusan akhirat atau agamanya. Alamatus saqawati arba'ah. Inilah ciri orang-orang yang mengakhiri tahunnya dalam bentuk kerugian, empat tanda. Maka di akhir hadis ini dikatakan, yaqulullah ta'ala aradtuhu falam yuridni fataraktu. Kata Allah, aku sudah beri dia kesempatan, ditambah umurnya, dipanjangkan rezeki, diluaskan kehidupannya, tapi dia tidak menginginkan aku. Yaqulullah ta'ala aradtuhu falam yuridni fataraktu. Maka kuserahkan kepada mereka, mau pulang kemana mereka silakan, aku tidak peduli kepadanya. Kalaulah hadis ini kena dengan kita, tentu suatu kecelakaan besar. Allah tidak menerima kita. Mau kembali kemana kita? Kita hanya kembali kepada Allah. Sebagaimana sering kita sebutkan pada saat kita mendengar kabar saudara kita meninggal, dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita mampu mengakhiri tahun 1445 ini dengan Allah redha kepada kita. Pada saatnya kita bersama menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la
إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والله أعلم ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة